Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Darmono dari Fakultas Sains dan Teknologi, program studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan sebuah video sebagai praktek dari tugas satu untuk mata kuliah administrasi server, di mana di sini kita akan mempraktekkan bagaimana caranya untuk melakukan beberapa perintah dalam CentOS Linux ya, CentOS 7. Oke, baiklah, kita mulai dengan membuka VirtualBox-nya ya. Di sini saya sudah instalkan CentOS 7-nya, lalu kita jalankan, kita klik start. Agak loading ya. Thank you so much. Alan Harriman, Nico, Christoph and Helena, John and Paula, Christian Fredrik, Brian Stevenson, Jerome, Scott Porter, Shalom Nelson, Estina Stvankini, Christine Abbott, Jeff, Richard J, Andreas. Oke, kita udah masuk ke softwarenya CentOS 7. Oke, di sini kita masuk dulu ke akun CentOS-nya ya. Di sini kita masukkan dulu password. Lalu sign in. Oke, kita sudah masuk ke softwarenya CentOS 7 ya. Lalu kita pertama akan melakukan perintah yang pertama, yaitu login dengan sistem menggunakan akses root. Di sini kita menggunakan terminal ya. Di sini kita klik dulu System Tools, lalu klik terminal. Di sini kita belum masuk akses rootnya ya. Oke, untuk masuk ke akses root kita ketikkan dulu su new, lalu enter, masukkan passwordnya. Oke, udah login, sudah memiliki akses root ya. Lalu kemudian kita membuat user 1 ya.
yang berisi nama mahasiswa dan NIM. Untuk menambahkan user ini kita ketikkan perintah sudo user add min c tanda petik, misalnya di sini nama saya ya Darmono, kasih tanda petik, lalu kita buatkan username-nya adalah NIM, dimana NIM saya ini adalah 0488070506. Nah, karena pada pembuatan user ini tidak diperkenankan untuk mencantumkan angka di depan, kita kasih saja di depan ini huruf ya, misal atau kode yang berupa alfabet. Misalnya di sini NIM. Oke, lalu kita enter. Ternyata belum bisa karena ini mungkin pernah dibuat username ini. Kita ganti username-nya dengan kode misalnya M saja misalnya, sebagai tanda mahasiswa. Enter. Oh, sudah ada juga. Kita coba ganti dengan Mas misalnya. Oke, berhasil. Lalu kita masukkan passwordnya untuk username ini, sudo password, tuliskan lagi username-nya 0488070506. Oke, kita masukkan password barunya. Ketik ulang passwordnya. Oke, berhasil ya. All authentication token update successful. Selesai untuk penambahan user, pembuatan user 1, lalu kemudian kita membuat user 2. Kita ketikkan lagi user sudo ya, sudo user add min c, lalu ketikkan nama usernya, bisa taruh di sini user test, lalu username-nya kita buat misalnya user test. Kita kasih kode uniknya misalnya 5 saja, karena user test 1 sampai 2 entah 3 udah pernah saya buat. Jadi takutnya nanti error lagi seperti di atas, atau username already exist. Kita coba ya. Oke, berhasil. Lalu kita masukkan sudo sudo passwd, masukkan username-nya user test 5 misal. Oke, kita masukkan passwordnya. Untuk password ini
kita bebas ya, mau alfabet ataupun misalnya angka atau menggunakan karakter khusus atau simbol. Tetapi di sini harus dicatat bahwa penulisan password ini adalah case sensitive atau memperhatikan huruf kapital atau non kapitalnya. Jadi harus diingat. Kita retype lagi, ketikkan lagi passwordnya. Oke, berhasil. Kita sudah membuat user 1 dan user 2 dengan akses root ya. Lalu kemudian perintah berikutnya adalah setelah 2 user telah dibuat, tampilkan isi user yang baru kita buat tersebut. Nah, di sini perintahnya masih dalam mode root ya. Kita ketikkan perintahnya tab /etc /password, enter. Kita cek di sini apakah user yang baru kita buat ini sudah muncul dua-duanya atau belum. Nah, di sini terlihat ya, user 1 sudah muncul dengan username mas 04880756. Ini ada Darmono, dan berikutnya adalah user keduanya yaitu user tes 5. Kita berhasil untuk membuat 2 user ya. Oke, lalu kemudian masuk ke, kita exit dulu ya, exit dari mode root. Nah, ini dengan username minus 80 MyHost. Kita coba masuk ke username yang baru kita buat tadi. Misalnya masuk ke user 1 ya. Kita ketikkan di sini min, ketikkan nama usernya 04887506. Oke, user yang does not exist. Username does not exist. Kita coba dari akses root. Kita coba masuk ke user 1 mas 04887506. Kita coba kita masuk ke user tes 5. Coba lagi masuk ke mas 04880756. Nah, udah bisa masuk ya. Passwordnya tadi nah, kita udah masuk ke user 1 yang kita buat tadi dengan akses root ya. Coba min
root my host. Oke. Lalu kita masukkan user ini ke grup. Oh, ada yang terlewat ini, yang sebelum kita masuk ke user 1 root yang tadi, kita exit dulu ke user utama. Exit, kembali ke node, lalu masuk ke rootnya news. Oke, lalu kita masukkan 2 user tadi ke dalam grup. Untuk memasukkan ke dalam grup ini, perintahnya adalah sudo usermod min ag will user satunya itu mas 0488075006. Lalu kita masukkan user kedua ke dalam grup, dan perintahnya sebagai berikut. Di sini masukkan user test 5. Oke, sudah masuk ke dalam grup semuanya. Lalu kemudian kita exit dari mode root ini, kita masuk ke user 1 yang sudah kita buat tadi, su mas 0488075006. Masukkan passwordnya. Oke, sudah berhasil login ke user pertama. Oke, lalu kita coba ganti username, user password. User password untuk user pertama yang kita buat tadi. Di sini ketikkan saja password, changing password user mas. Kita masukkan password yang pernah kita buat, current password. Lalu kita masukkan password barunya. Password barunya ini harus beda dari password pertama yang kita buat, atau tidak boleh ada kemiripan dengan password yang pertama. Kita buat dengan password yang berbeda. Ketik ulang. Oke, berhasil. Kita ganti password. Lalu kita menuju ke perintah yang ke-6, yaitu ketikkan perintah last. Ketikkan last di sini. Nah, di sini kita bisa melihat
history dari login akun user mana aja yang sudah pernah login. Di sini ketikkan who di sini terlihat usernya 180. Oke. Kemudian kita coba masuk ke terminal untuk mengganti edit atau mengganti DNS atau edit DNS dengan perintah sebagai berikut. Ketikkan perintahnya, coba sudo etc resolve.conf enter. We trust you have received the usual lecture from the local system administrator. It usually boils down to these three things. Masukkan dulu passwordnya dengan password baru ya. Oke, di sini sudah masuk ke pengeditan DNS servernya. Di sini saya sudah buatkan ya untuk name servernya. Sini ada 208.67.222 dan name server berikutnya adalah 208.67.220.220. Oke, udah sesuai ya dengan perintah. Kita save dengan menggunakan Ctrl O, lalu enter, lalu exit dengan menekan Ctrl X. Oke, perintah 7 sudah kita lakukan. Lalu kemudian yang nomor 8 adalah gunakan perintah dig atau netslookup untuk mendapatkan data www.it.ac.id dan google.com. Sini kita coba untuk uji koneksi dengan mode ping dulu ya. Ping ke Google, ping google.com. Kita coba ping. Coba lebih lengkap lagi dengan menggunakan www.google.com. Coba dengan perintah dig www.google.com. Coba cek IP address, IP ADDR. IP-nya belum muncul di sini. Masalahnya ada di
dulu setelan yang tadi. Coba masuk dulu ke settingan jaringan di VirtualBox-nya, ternyata sudah betul ya. Kita kembali lagi ke terminal. Kita coba login ke user 1 yang tadi kita buat, Mas 488070506 password. Masuk lagi, Mas 04887506. Mas 0488070506 passwordnya. Oke, udah login ke user 1, kita masuk ke mode rootnya. Submin. Submin, coba. Oke, sudah login. Kita coba masuk ke settingan terminal, settingan servernya. Coba pin ke www.google.com. Coba cek lagi sudo nano settingan servernya. Sudo nano etc resolve. Sini coba kita hapus dulu ininya. Set enter X. Kita coba pin ke www.google.com. IP hardware IP hardware
server 208 67 222 222 dan server 208 67 220 Oke, kita save. Exit ping 192.168.1.1. Coba ping ke google.com. Coba exit lagi, kita coba ping dari sini, ping www.google.com. So ini www.google.com. Kita cek lagi konfigurasi. Ada internet. Kita coba keluar dulu dari CentOS-nya. Kita cek settingan untuk networknya. Di sini bridge adapter, coba ke NAT. Kita jalankan lagi. CentOS 7 ini jalankan lagi. Di sini sudah ada 3 user yang kita buat tadi ya. Kita login ke user utama aja dulu.
cek internetnya masih ada atau tidak. Masih belum berfungsi. Kita cek lagi network, kita coba enable network adapter, bridge adapter, dual band. Oke, kita coba jalankan lagi. Kita login lagi dengan akun utama. Kita cek lagi internetnya. Belum ada. Kita cek lagi di terminal. Pin 192 168 1 Android juga IP ADBE. Coba cek dengan mode atau di sini dulu deh, sudo mcli device
Ethernet disconnected. Sudo nmcli connection up inp s3. Coba lagi. Connected. Coba IP ADDR. Oke, kita coba ping ke Google. www.m.com. Oke, sudah bisa ping ya. Kita coba masuk ke user pertama yang kita buat tadi, yaitu mas 0488075006. Password oke, sudah bisa masuk. Setelah login, kita coba dengan akses root submin. Submin. Sudah login. Coba kita ping ke www.google.com. Dari user pertama juga sudah bisa. Oke, Ctrl C. Kita coba perintah dik ke www.ut.ac.id. Lalu kita coba ns lookup ke google.com. Oke, aku coba ns lookup ke ut.ac.id. Oke, sudah bisa berjalan ya perintah dik dan ns lookupnya. Lalu kemudian di sini sesi 9 adalah ganti password user test. Kita exit dulu. Exit. Kita coba masuk ke user test tadi, user test 5. Masih dengan password yang lama. Kita coba ganti password dengan yang baru.
baru, changing ya. Kita coba masukkan password lamanya. Ini passwordnya. Oke, sudah bisa juga mengganti password untuk user testnya. Lalu kemudian kita exit ke akun utama -80. Kita coba hapus user yang user test. Di sini perintahnya sudo userdel user test 5. Sebelumnya kita cek dulu keberadaan akun semua user yang ada di sini dengan get etc password. Kita cek semua user. Di sini masih ada user mas atau user 1 dan user test 5. Kita coba hapus yang user test 5. Sudo userdel user test 5 password. Coba cek di sini get etc password. Oke, sudah tidak ada. Coba masuk sebagai root. Root my host, coba get etc password. Coba dulu keluar dari terminal, kita coba masuk lagi terminal, coba masuk sebagai root. Kita coba cek user etc password. Di sini ternyata sudah terhapus ya untuk user test 5-nya. Kita coba hapus user test yang 0488 yang user pertama. Di sini kita ketikkan sudo userdel mas 0488075506. Oke, sudah dihapus. Kita cek lagi ke etc password.
Masih ada. Udah nggak ada. Oke, sudah berhasil ya teman-teman. Berikut tugas 1 yang sudah saya buat dari awal hingga akhir, bagaimana pembuatan dari mulai pembuatan user 1, user 2, lalu kemudian cara menampilkan user yang telah dibuat, terus memasukkan user baru ke dalam grup, terus keluar dari sesi root, login sebagai user pertama yang kita buat, ganti password, mengganti name server, dan coba koneksi ke Google dan ut.id ut.ac.id. Semua sudah dilakukan dan berhasil, meskipun ada beberapa kendala tadi terkait jaringan, yaitu koneksi pada VirtualBox-nya sendiri. Ada beberapa pengaturan yang sedikit harus disetting ulang. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dalam video tugas 1 ini. Semoga dapat menjadi bahan pertimbangan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.